Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Indra Sanjaya dengan NPM 2321020003. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 4 yang berjudul dengan talak. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian talak. Menurut bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Kata ini adalah berasal dari kata itlaq yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu. Para ulama sepakat bahwa talak atau perceraian memiliki 5 hukum taklifi, yaitu yang pertama, talak menjadi wajib jika suami menolak rujuk setelah masa iddah atau mediator merekomendasikan perceraian. Yang kedua, talak dianggap makruh jika tidak ada alasan kuat karena hubungan harmonis. Yang ketiga, talak mubah jika dibutuhkan, misalnya karena perilaku buruk istri. Yang keempat, talak dianjurkan atau mustajab jika istri melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, macam-macam talak. Talak itu ada talak raj'i, yaitu talak di mana suami dapat kembali kepada istrinya ketika masih dalam masa iddah tanpa perlu melakukan pernikahan ulang. Lalu yang kedua, ada namanya talak ba'in, adalah talak ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan atau khulu. Talak bid'ain ada 2 macam, yaitu ba'in sughra, suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, dan ba'in kubra, talak yang terjadi ketiga kalinya. Ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap istrinya. Talak ada beberapa macam, yaitu talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat, dan talak dengan utusan. Talak ditinjau dari keadaan istri waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak sunni dan talak bid'ai. Talak sunni yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan belum dibiarkan sampai ia selesai menjalani iddah. Sedangkan talak bid'ai adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Selanjutnya, syarat talak. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Yang kedua, kedudukan istri yang ditalak itu harus. Lalu, untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak diisyaratkan. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga atas kemauan sendiri, bukan karena ini yang tadi. Lalu selanjutnya rukun talak. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta tidak ada menyinggung masalah rukun. Menurut mereka rukun talak itu ada 4, yaitu ahlun, qasad, dan mahal. Ahlun yaitu orang yang mempunyai wewenang menjatuhkan talak, baik suami langsung atau orang yang telah menerima perwakilan hak dari suaminya. Yang kedua yaitu qasad, yaitu unsur kesengajaan mengucapkan lafal talak baik dengan lafal sharih ataupun dengan lafal kinayah. Lalu yang ketiga yaitu mahal, yaitu objek talak dalam hal ini. Dalam hal ini menurut ulama Syafi'iyah yaitu talak objek istri. Kesimpulannya,
Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan lafaz tertentu. Talak dibagi menjadi dua jenis berdasarkan apakah suami bisa rujuk, yaitu talak raj'i atau talak bid'i. Talak ba'in sendiri terbagi menjadi ba'in sughra dan ba'in kubra. Pembagian talak juga didasarkan pada cara penyampaiannya dan waktu menjatuhkannya, yang dibedakan menjadi talak sunni dan talak bid'i. Syarat sahnya talak mencakup suami harus berakal, baligh, serta menjatuhkannya secara sadar tanpa paksaan. Syarat untuk istri yang ditalak adalah masih dalam perlindungan suami dan pernikahannya yang sah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.